Kita butuh tepung tapioka, terus Ravalina es teh mat, Nia Ramadhani, terus udah gitu ada agar-agar. Jadi aku nggak pakai baking soda, baking powderan, pakainya ini nih, apa sih? Swallow ya, swallow. Namanya juga pentol ayam, jadi pakainya daging ayam. Ini aku pakainya 300 gram, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai dagingnya daging mantan juga boleh sih, nggak apa-apa kalau ada. Bawang and the gangs and the ayam. Jadi ini itu isinya ayam sama bawang sama batu es, udah cukup. Terus di blender. Ini semuanya udah ini ya, udah halus. Terus pindahin ke wadah karena kita mau campur sama tepungnya sama bumbu-bumbuan lainnya. Nah ini ya, kalian langsung pakein bumbu-bumbu. Ini pakai ini lada ya. Habis itu masukin ini nih tepungnya, tepung tapioka, agar-agar, ulenin terus sampai dia bagus teksturnya. Ini teman-teman aduk ya sampai kayak gini ya. Ya ampun, tuh apaan sih, tukang bangunan heboh banget nih. Tuh ya, ini kan semua udah kecampur rata. Udah deh, langsung kita rebus sekarang. Ini kan size nya suka-suka teman-teman, karena aku suka yang mini, jadinya kita bikin yang mini ya. Bentuknya suka keren lah, mau gede mau lonjong. Ih kok kayak gitu sih pentol aku bentuknya, orang-orang cantik kali bulat-bulat. Aku kok kayak gitu sih, kok aku kayak gitu sih bentuknya. Ya itu khasnya aku ya, bentuknya emang kayak gitu, bentuknya kayak dajal. Tuh pentolnya udah mateng tuh. Ini pentolnya jamin membal-membal. Yang penting kalian tuh resepnya jangan salah aja, jangan salah resep. Dah, sekarang kita mau bumbuin. Yang penting kan resep pentolnya. Kalau bumbunya balado kan aku udah sering masak. Cak tengok, aku jamin banget kalau misalnya kalian tuh ngikutin resepnya bener, pasti kenyal, pasti membal. Jangan sampai pelit di agar-agar. Kalau misalnya kalian tuh mau gede-gede juga boleh, cuman kan keluarga aku tuh sukanya kecil-kecil, yang mini-mini kayak gini tuh, segini-gini jari tuh demannya. Kalau mau gede-gede juga nggak apa-apa. Nanti ini bisa kalian mau goreng-goreng balado, mau kalian cabai bawang, terserah kalian mau apain ya. Anak kalian mau bakar, mau panggang ya nggak apa-apa. Soalnya lagi pandemi kayak gini ya, susah kali tuh cari tukang pentol. Udah nggak ada tukang pentol. Entah kemana itu tukang pentol tuh, udah hilang, nggak ada. Ini bumbu baru sampai main blender ya. Bawang putih, bawang merah, lengkoas, jahe, cabai merah, cabai keriting, cabai rawit. Oh, kayak gitu loh. Ada lagi bumbu lempar dari daun jeruk apa pula ini kayak gini. Aku ambil depan rumahku aja. Terus ini ada serai, ada daun salam. Dah, masukin bumbu-bumbu. Bumbu halusnya, bawang putih, bawang merah. Lanjut lagi cabai kan, kasih masuk. Nih bumbunya tumis aja terus ya. Selo takut kalian nggak tahu tuh bumbunya apa aja. Ih, baik kali orang dapat salam dari netizen. Nanti kalian tuh terserah ya, kalian mau kalian mau cabe ini udah cabe, mau kalian tuh garemin, mau kalian gulain, suka hati kalian ya, suka jidat kalian. Tuh, pakai nada. Nah, ini kan pedes banget. Kita mau pakein apa itu? Gula Jawa sedikit ya. Lebih enak gula Jawa ya, atau nggak gula aren gitu ya, daripada gula-gula pasir tuh lebih rasanya beda, lebih gurih. Pokoknya gula sama garam tuh sesuai selera kalian masing-masing, mau pakai boleh, nggak mau pakai ya udah lah ya. Ini kalau misalnya kayak gini terlalu dry, terlalu kering, kalau misalnya kalian tuh sukanya agak basah, pakein air terjun sedikit ya, sedikit aja. Udah. Cakep banget ya warna cabai baladonya. Apa? Ceker. Katanya netizen gak ada daging lain, ceker lagi. Nah, kalau misalnya ceker lagi kerjaan mereka ini ya. Kasih marah aja mereka tuh, ceker lagi, nggak ada daging lain tuh saya ceker. Nih udah eksekusi langsung. Tenenet. Nah. Udah selesai udah nih. Udah kelar gini doang masaknya. Nggak ada yang lebih susah nih. Gampang. Singkat, padat, jelas. Bu, enak ya Bu ya? Luar biasa Bu ya. Tuh kalau di balado enak, di mercon enak, di apain juga enak. Nah ini untuk anak-anak yang nggak suka pedes-pedes, mau digoreng juga enak, nggak apa-apa. Serah, pokoknya ini opsional aja, sekreatif-kreatifnya emaknya aja. Tuh pentol mau diapain. Tuh pentol kita tuh. Kalau ini pentol yang digoreng nih.
terserah anak-anak kan, kadang kan anak kan nggak bisa ya dia kalau kayak balado gitu. Sebenarnya ditumis bawang putih juga bisa, cuman kalau misalnya mereka mau digoreng ya udah nggak apa-apa, daripada mereka jajan-jajan di luar kan isinya mecin apa pakai pengental pakai pengenyal gitu kan, kita nggak tahu kan. Kalau ini kan bener-bener kayak cuman agar-agar doang gitu kan, ya udahlah ya, kita juga kayak nggak terlalu worry. Basically ini bukan makanan sehat, tapi ini lebih baik dibanding mereka jajan di luar, kita nggak tahu apa pula isinya kayak gitu ya. Ya ampun, lucu butet parah banget tau gak sih, keterlaluan. Opening dulu. Pentolnya belum makan, baru tinggal sebentar. Habis. Jadi aku makan apa dong depan kalian? Oh my god, keterlaluan banget gengs, aku gak disisain. Untung Mei itu masih ada utang kalian tuh, cerita tentang si Penelope belum selesai. Kalau nggak ngapain dong ini video? Abis masak. Ih, kesel. Anyway, ini aku belum keramas. Aku mau melihat kehebatan samponya si Daddy. Jadi si Daddy itu pakai sampo namanya Oh Naomi, and surprisingly itu samponya SSA. Gimana SSA nggak mau cinta mati sama aku? Karena aku basically tuh memang bener-bener tuh usernya mereka. You name it, dari obat sariawan, semprotan kaki, parem kocoknya mereka, obat anyang-anyangan, obat sakit perut, itu kayak semuanya pakai yang SSA punya. Jadi kemarin keramas pagi, dan ini kayak masih stay, rambutnya juga nggak lepek sama sekali, masih tetap volume. Mei kan setiap hari harus keramas punya anak ya, cuman ini mau ngetes doang. Wow, not bad, masih stay. Oh Naomi. Ibu Selo, pentolnya masih ada? Habis. Ya, jadi saya dikasih mangga. Makasih lah ya. Jadi my dad itu kayak bangga banget, soalnya si Naomi itu adalah sampo yang gak ada bahan pengawetnya. Sampo yang gak ada bahan pengawetnya, terus udah gitu ada semuanya, ada wijennya, ada black wijen. Jadi dia bilang ini sampo bisa buat rambut hitam loh. Biasa kalau misalnya kayak lansia-lansia itu kan mereka kan kayak insecure banget sama yang namanya uban. Well, kita sih saat ini belum, tapi kan memang harus jaga. Kalau mereka tuh udah kayak insecure, kayak oh my god, ubanan. Jadi mereka tuh cenderung cari sampo tuh yang kayak bisa bikin rambut hitam. Dah. Si Oh Naomi itu. Terus udah gitu Mei kan cek-cek dong di Tokpednya si SSA, ada dong. Dan ternyata nggak mahal ya. Itu gede loh, itu gede banget. Itu kayak 600 ml, kayak nyaris seliter gitu. Terus nggak mahal. Nih, aku cek udah. Dan kalau misalnya kayak kungkung-kungkung atau popo-popo itu mereka bilangnya bukan Oh Naomi, bilangnya itu sampo Hongkong. Aku kayak sampo Hongkong dari mana ini sih? Terus deh. Nyam, anyway, anggap aja ini mentol. Kemarin kita cerita sampai mana? Sampai dia udah terdampar, tapi kan dia tertidur ya. Kenapa nggak dibangunin? Karena Astagfirullahaladzim. Ibu ketawa ya bu ya. Yaudahlah ya. Nyam. Ini kalau misalnya ada kayak gini dibakar ya. Ini pasti enak. Dolar. Tapi sayangnya tinggal kenangan. Makasih ya bu ya. Tadi itu saya mau yang pentol goreng itu mau saya gini-gini loh bu. Hap kayak gitu. Enggak ngomong sih Perlu banget kan ngomong. Orang mah kesadaran diri nih nyusahin. No nih sedikit nih. Oh yang ada kesadaran diri itu juga nyusahin ya. Nggak apa-apa. 2 butir kesadaran diri. Itu terbukti ya. Kalau kita mah nggak usah ngemeng-ngemeng, ini enak banget. Kalau kru abis makan ya udah, itu sudah menjawab ya. Karena memang udah jauh banget ya, keterlaluan ya. Siapa yang bikin video, siapa yang makan. Jadinya tuh masuk lagi kan, dia nggak jelas kan. Biar orang tuh nggak terkejut-kejut, biar orang tuh nggak terkejang-kejang.
Athena itu mau mempertemukan antara Telemachus dan juga Odysseus. Makanya dia ditidurin dulu, si Telemachus dikabarin sama Athena, digiring, ayo kamu ke tempat ini, papamu sudah balik nak. Nah, meanwhile si Telemachus itu mencari papahnya atas pemberitahuan si Athena, Dewi Athena. Nah, si Odysseus dibangunin sama Athena, dikasih tahu kalau misalnya jangan happy dulu, kamu pulang di sini tuh ada masalah, istri kamu itu bener-bener digangguin sama kurang lebih 108 laki-laki, dan saya akan mengubah kamu menjadi seorang laki-laki pengemis tua, cerah, dan tidak akan ada seorang pun yang mengenali kamu kecuali anak kamu Telemachus. Dia sekarang on the way ke sini. Terus ditanya dong, emang ada apa Athena? What happened ayah naon sama istriku? Jadi kayak gini ya, Uco, aku kasih tahu. Selama kau pergi ini kerajaan itu nggak ada rajanya. Orang-orang tuh banyak tek kucingnya. Ya mau memberontak mereka. Mereka mau mengambil alih kekuasaan kau itu ya. Mereka mau jadi raja tuh laki-laki cungu-cungu itu kan. Telemachus masih terlalu kecil. Orang tuh nggak bisa Orang tuh nggak bisa memimpin kerajaan, bisa hancur-hancur nih kerajaan nanti di acak-acaknya sama rakyatnya kayak gini udah hancur-hancur, apalagi sama kerajaan lain kan. Belum cukup kuat lah si Telemachus itu, dia harus banyak belajar lah strategi perang ya kan, tata krama, tek kucing itu harus masih belajar karena Telemachus masih terlalu kecil. Ini udah pernah cerita ya kalau misalnya si Odysseus itu ketemu mamanya di alam bawah tanah ya, which mamanya udah meninggal. Jadi istrinya ini pintar. Ada 108 laki-laki yang melamar dia dan dia tuh harus memilih. Ya, harus memilih satu, harus dia nikahin, dan nanti yang dinikahin itu akan menjadi raja. Tapi dia bilang gini, saya ini masih dalam masa berkabung sebagai menantu raja, sebagai menantu yang baik, sebagai istri raja. Saya ini harus berbakti sama parentsnya. Jadi saya sendiri yang harus merajut kain kafan untuk mertua saya. Nah, dia jahit kain kafan tuh nggak selesai ya, entah. Jadi kain kafannya tuh diukir-ukir bagus gitu ya sama dia, dirajut-rajut bagus, ada motif-motifnya gitu ya. Yang namanya juga kain kafan pakaian terakhir untuk mertuanya. Jadi tuh dia bikin bener-bener bagus. Nah, kain kafan ini tuh udah 3 tahun gak selesai sama orang tuh dirajut. Tahu kenapa? Karena siang hari dia bener-bener ngerajut, malam hari sama dia rajutannya dilepas lagi sama dia. Jadi kagak selesai-selesai kan? Kayak gitu. Si para orang-orang gatel itu kan, laki-laki itu kan yang ratusan orang itu di depan tuh bilang kayak gini, kalau kami suruh nungguin kau ngerajut, udah jadi kakek-kakek bangkotan, kami udah mati lama-lama. Cepatlah, lama kali. Si Penelope kan bilang, para hadirin bapak-bapak yang terkasih, tolong bapak pulang ya, saya akan sesegera mungkin menyelesaikan rajutan ini. Tapi mereka tuh nggak mau pulang-pulang dari istana. Tetap aja tuh orang-orang Mosecho itu 108 orang tuh di situ aja udah kebelet nikah mereka tuh sama si Penelope. Karena Penelope cantik banget ya, selain cantik dia tuh pintar dan cerdas banget sebagai ibu negara, sebagai seorang ratu ya. Jadi next song kali tuh mereka mau jadi raja, mau jadi suaminya Penelope. Dan dia tuh istri yang sangat amat setia. Dan selama ini orang-orang selalu bilang kalau Odysseus tuh udah meninggal, tapi tuh dia dengan setia selalu menanti dan menunggu kedatangan Odysseus. Dia tuh percaya kalau Odysseus itu belum meninggal karena nggak ada satupun buktinya, nggak ada satu orang pun yang mampu membuktikan kalau Odysseus itu udah meninggal. Dia tuh sering diginiin loh sama yang lain. Yang lain tuh dari perang itu tuh udah pada balik ya. Cuma Nakilu doang tuh pasukannya yang belum balik, Mane mati, yang lain tuh semua udah pada balik perang, Nakilu doang yang belum balik. Terus kayak gitu-gituin kan, dia sedih kan. Tapi dia percaya dan dia selalu berdoa biar dewa itu selalu mau melindungi dan menjaga suami dia. Dan dia benar-benar yakin kalau suatu saat nanti suami dia itu pulang. Yang namanya insting seorang istri ya. Mungkin masih berasa gitu kali ya, suaminya masih ada. Jadi dia kayak cuek aja. Dia terus nenun siang hari, malamnya dibongkar, nenun siang hari, malamnya dibongkar. Sampai ada satu pelayan istana yang pengkhianat. Orang tuh suka berkombur ya. Pergi berkombur lah dia tuh. Lantang kali emang mulutnya tuh. Dia tuh pelayan ya, kena azab tuh.
Nggak pernah nontonnya Indosiar orang tuh, Azab Ilahi, Rahasia Ilahi, di TPI juga ada kan, MNC TV kan. Nggak pernah nonton orang tuh, mampus dia kena azab. Dikasih tahu, pergi taunya itu orang-orang tuh yang mau melamar kan. Jadi pada tahu deh itu kalau dia malam hari dia buka rajutannya. Selesainya rajutan itu kan si Odysseus udah di situ kan, puji Tuhan banget kan udah di situ. Dan Odysseus datang ke kerajaan itu dan ngasih tahu orang-orang cumuk-cumuk itu kan kayak, kalian pergi balik lah, pulang nak, sebagai kakek-kakek pengemis kan, otomatis gak ada yang percaya sama dia. Tapi dia ada warning, pulang Odysseus itu sebentar lagi balik loh, cepat pulang daripada kau mati di sini. Lantam kali orang-orang tuh ngomong ya kan, siapa kau, kakek-kakek jongos saja kau, pergi mati aja kau, kayak gitu. Nggak ada satu orang pun yang percaya. Dia dalam hati ya kan, aku ini kan Odysseus, abis ini dia tuh udah enak kali ngeliat laki-laki tuh di sana tuh kayak udah naik pitam, udah amarahnya tuh udah di ubun-ubun, tahu nggak sih? Udah kesel banget dia tuh. Anyway, rambutku bagus ya pakai sampo Onaumi itu. Kenapa aku bisa pergi pakai sampo itu? Soalnya pas aku lagi mandi, sampoku habis. Pas aku teriak-teriak, tolong dong ambilin sampoku, tolong. Pakai aja sampo bapakku. Surprisingly not bad, bagus juga. Tau gak sih kalau kita tuh ketemu barang bagus, tiba-tiba kayak seneng aja gitu, kayak, Kang, kok bisa sih sampo opa-opa? Bagaimana cerita nggak ada milenial yang tahu sampo ini? Bagus loh, not bad. I mean like buat sampo yang nggak ada pengawet, isinya kayak herbal-herbalan gitu. Apa sih? Terpesona dengan kamu sendiri, nggak jelas di setengah cerita. Lanjut. Pas timingnya udah selesai nih, Telemachus tanya kan kayak ini, Pak, kayak gimana nih sekarang Pak? Kata Odysseus gini, gak usah takut Ucok, kita bantai tuh 108 orang sampai kasih mati tuh, kurang ajar kali tuh. Mereka menginjak-injak harga diriku sebagai raja. Bisa-bisanya orang tuh bilang aku mati, ku kasih mati mereka satu-satu. Kayak mana Pak caranya? Kau sekarang pulang ke istana ya. Ngapain Pak? Ambil semua persenjataan mereka, semua barang-barang yang dipakai untuk membunuh atau untuk berperang. Suruh tuh para nelayan, suruh tuh para pelayan-pelayan kita itu semuanya disita, diambil. Nah, aku kasih tahu ya, kenapa cowok-cowok itu pada bajingan semua ya. Ini kerajaan udah lama, which 20 tahun rajanya nggak pulang. Itu pelayan-pelayannya udah pada tua. Mereka tuh kayak bukan pelayan-pelayan muda yang sanggup untuk berperang gitu loh, yang benar-benar tetap setia nungguin Odysseus, yang tetap jaga istana itu. Mereka tuh mostly udah pada tua, makanya tuh mereka nggak sanggup untuk ngusir laki-laki kurang ajar 108 orang ini ya. Yang pemuda-pemuda itu pada kayak, ini kayaknya raja udah mau pulang deh, no hope, resign, keluar dari kerajaan gitu. Kalau 108 ini diantara itu ada kesatria juga. Si Odysseus takutnya waktu hari pembantaian mereka menggila di istana. Sedangkan di istana kan ada Penelope, takutnya si Penelope sama si Telemachus ikut kebunuh gitu kan waktu hari pembantaian. Dia tuh udah merancang hari pembantaian khusus mereka. Ditanya ya si Ucok, Ucok, apa rencana mama kau tuh? Bagaimana cara mama kau tuh untuk memilih salah satu di antara mereka? Pakai panahmu. Jadi senjata-senjata perangnya Odysseus itu nggak bisa dipakai sembarang orang, karena Odysseus ini sangat amat kuat ya. Senjatanya dia baik panah, pedang itu cuma bisa dipakai sama Odysseus, nggak bisa sembarang orang itu pakai ya. Bahkan gini ya, aku harus gambarinnya gimana ya. Ini kan busur nih, busur buat manah gini kan, set. Terus kalau kita memanah gini kan, ada nih kan, set gitu kan. Nah, busur ini tuh nggak bisa dipasang, cuman masang gini dong nih, celetak. Itu tuh nggak bisa kepasang kalau nggak Odysseus sendiri yang masang. Jadi jangankan mereka tuh pakai panah Odysseus ya, pakai buat manah gini, pakai buat manah gini, set, nggak bisa. Masang aja, nyeletakin ini ke sini aja tuh mereka nggak kuat, nggak bisa. Jadi barang siapa yang bisa menggunakan panah Odysseus,
dan memanah 12 kapak yang dipasang sama Penelope. Kalau kalian nggak bisa ngebayangin 12 kapak, kan pertama kali Mei baca cerita ini, itu di bukunya itu nggak ada gambar kapak yang disusun sama Penelope. Jadi tuh kayak Mei ngebayangin kayak 12 kapak disusun kayak apa. Dia bilang 12 kapak disusun terus ada lubangnya. Oh ternyata kayak gini fotonya. Itu kan ada bundaran kecil itu. Nah si Penelope mau salah satu di antara 108 orang itu, apabila ada, mereka menggunakan busur si Odysseus dan anak panahnya itu bisa melewati 12 susunan kapak itu, dialah yang berhak menikahi Penelope dan menjadi raja di Ithaka. Tapi adakah orang yang mampu dan sanggup menggunakan busur Odysseus? Satu-satu coba marah-marah katanya, mana mungkin sini, mana ada sih yang bisa pakai busur kayak gini. Mohon maaf nih aku ngomong, ini mah busur sialan ini busur brengsek ini busur dakjal nih, nggak ada orang bisa pakai ini lah. Aneh-aneh aja kalau suruh orang memanah pakai busur ini, nggak bisa. Jangankan manah, masang kail busurnya itu nggak ada yang sanggup. Karena itu lagi tadi sangat amatlah kuat Raja Odysseus, Raja Ithaka. Yalah sangat kuat lah. Orang berkali-kali dia nyaris mati di laut ya, dia acak-acak sama Poseidon, tapi dia tetap hidup. Itu menunjukkan ya, walaupun dia tetap dibantu sih sama Dewi, itu kan menunjukkan dia kuat banget. Dan kalau misalnya kalian nonton, ini tuh ada filmnya ya, Odysseus Penelope. Ini tuh kisah cinta tertragis dan terromantis yang orang-orang Yunani itu bener-bener kayak Romeo and Juliet gitulah, kayak orang Yunani tahu kisah ini ya. Jadi ada filmnya. Itu kalau misalnya kalian nonton tuh bener-bener Dewi aja jatuh cinta. Ada 2 Dewi kan yang bener-bener ngeliat dia kayak jatuh cinta kan, sampai SS punya anak, udah dikasih pulang. Karena dia emang sekeren itu, dia tampan, dia gagah, dan dia bener-bener kuat, dia perkasa, dia charming banget gitu loh. Selain dia pinter pastinya. Tibalah saat pembantaian terjadi, dimana 108 orang itu udah berkumpul di sebuah aula. Di situ udah ada Penelope, di situ udah ada Telemachus. Mereka semua mencoba, 108 orang itu udah coba, nggak ada satupun yang bisa ya. Semua pintu udah ditutup, semua persenjataan itu sudah disingkirkan, which mereka nggak bisa melawan ketika Odysseus membantai mereka. 108 lawan 1. Nah, udah nggak ada yang bisa kan, mereka marah-marah dong. Tiba-tiba kakek-kakek tua si pengemis itu dia datang. Ketika raja-raja, pangeran-pangeran, terus orang-orang laki-laki itu tuh pada ngoceh-ngoceh, marah-marah kan. Udahlah, ini nggak bakal ada yang bisa. Dia maju si kakek-kakek pengemis, biar aku yang mencoba. Aku mau mencoba. Nah, waktu si kakek-kakek itu ngomong kayak gitu, Telemachus langsung bisikin mamanya, "Mak, pergi ke kamar, Mak. Udah lama, ini biarin aku yang beresin." Si Penelope kayak, "Yakin kamu? Mereka tuh bener-bener beringas banget loh kelakuannya." "Iya, Mama pergi aja ke kamar, Mama istirahat. Aku yang akan beresin di sini. Dan percaya kalau Papa sebentar lagi pulang." Terus dia langsung kayak, Oke, nah aku percaya. Kenapa sih Penelope itu disuruh naik ke atas sama Telemachus? Karena Telemachus itu nggak mau mamahnya ngelihat pertumpahan darah yang sebegitunya, karena itu pembantaian yang cukup sadis ya, yang akan dilakukan Telemachus dengan ayahnya. Begitu si Odysseus ngelihat istrinya udah keluar, pintu semuanya udah dikunci, which nggak ada satupun orang yang bisa keluar dari aula itu, dia langsung pasang itu karet busurnya. Bisa loh, gampang banget ya, yang namanya dia kesatria kan. Yang lain pada mau masang aja nggak bisa, dia tinggal langsung kan dia lewat, kaget semua orang yang ada di sana. Gitu dia udah bisa masang, dia ngeker, deg-degan. Orang-orang di sana kayak
Anjay, kakek-kakek tua pengemis gembel masih jadi raja nanti. Semua kan kayak, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana bisa itu terjadi? Siok kaget, terkejut kan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Dia ngeker gitu kan pakai panahnya. Set. Das. Lewat dong, lewat bolongan itu. Ya iyalah, cuma dia doang yang bisa pakai busur dia kan. Makanya dia jago memanah kan. Langsung pada kaget semua orang yang di situ. Nggak pakai lama, langsung dia arahin dia punya busur ke orang-orang itu. Set. Das, 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 dibunuhin satu-satu. Orang-orang laki-laki di dalam itu yang masih hidup kan berusaha keluar kan. Buka pintu, buka pintu. Tapi nggak dibukain sama pelayan istananya. Karena udah dikasih tahu sama si Telemachus, jangan pernah buka pintu sebelum aku yang meminta kamu untuk membuka pintu. Jadi seberapapun kencangnya teriakan-teriakan orang minta buka pintu, jangan pernah buka pintu karena mereka baik-baik saja. Jadi si pelayan itu nggak tahu kalau akan terjadi pembunuhan atau pembantaian di dalam situ. Telemachus nggak ngomong, cuman Telemachus cuma bilang jangan pernah buka pintu sebelum aku yang meminta kamu untuk membuka pintu. Semua pelayannya udah pesenin. Jadi ya namanya pelayan kan dia patuh ya sama anak raja ya. Iya, dia masa bodoh aja. Hahaha, masa bodoh aja. Dan orang-orang lain yang menunggu hasil kompetisi itu kan kayak ada mamanya, ada adiknya, ada istrinya. Iya, ada orang beristri juga nggak tahu diri mau jadi raja. Entah mau diapain tuh istrinya. Panik dong, kok mereka panik dong, kok mereka teriak-teriak minta tolong. Ada apa? Ada apa? Kenapa? Mengapa? Apa sih dolar? Bentar, si dolar minta digendong. Sini dolar. Nggak boleh dibukain. Dan mereka kan panik kan, kayak ngedengar anaknya, kayak ngedengar suaminya, ngedengar ponakannya, ngedengar kakaknya teriak-teriak kayak minta dibukain itu. Bilang kayak gini sama pengawalnya, bukain dong pintu. Itu kan pada teriak-teriak nih, minta buka pintu. Nggak boleh. Karena karena pangeran bilang nggak boleh buka pintu sebelum pangeran sendiri yang meminta mereka untuk buka pintu. Lagi kalian tuh pada ngapain sih takut butek-butek di sini? Biarin aja sih, orang-orang tuh kan lagi berkompetisi, harus berkompetisi secara fair. Tapi kok aneh sih, jeritan rintihan gitu, pada gedor-gedor buka pintu, buka, tolong, tolong, tolong. Itu di dalam tuh bener-bener dibantai pakai pedang, dibunuh pakai busur. Telemachus ikut bantu bapaknya ya. Sampai akhirnya 108 orang itu mati. Dan Telemachus suruh buka pintu. Langsung satu pelayan istana disuruh naik, panggil Penelope, bilang kalau Odysseus udah pulang. Itu Odysseus masih dalam keadaan kayak gembel ya. Dia lari dari kamarnya. Rajaku pulang. Udah apaan sih? Berisik dah. Rajaku pulang, dia lari. Begitu dia turun ke bawah, dia udah ngeliat si kakek-kakek itu, tapi dia kenalin itu suami dia. Dia langsung kenalin, mungkin sihirnya udah langsung dibuang kali ya sama Athena. Dia langsung kenalin, rajaku, kata Odysseus, ratuku, istriku. Tapi kan si Penelope pinter. Penelope itu bukan sembarang perempuan ya, dia pintar. Sampai dia jadi ratu, dia pintar. Dia nggak langsung percaya gitu aja walaupun dia tahu itu suaminya. Dia tanya sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan suaminya. Dan Odysseus bisa jawab, baru langsung dia peluk. Itulah kisah penantian panjang seorang istri dan perjuangan seorang suami. Ya, itu kayak fairy tale banget sih. Soalnya kayak, ya ampun, laki udah 20 tahun nggak pulang. 20 tahun nggak pulang tapi kayak masih ditungguin sih. Itu kayak luar biasa banget nggak sih? Itu kayak benar-benar true love. Dan itu kan cuma mitologi, itu bukan kisah nyata ya, itu mitologi. Tapi kalau misalnya di dunia nyata ada yang kayak gitu sih, ya nggak mungkin lah ya. Gila aja, 20 tahun. Dan siapapun yang bikin mitologinya ini tuh kayak pinter banget, maut-mautinnya sama dewa, maut-mautinnya sama dewi. Kayak ini adalah kisah yang mereka sendiri bilang ini adalah kisah yang sangat pilu,
dan sangat romantis. Kisah yang sangat pilunya ya karena itu dia melewati penderitaan selama 20 tahun, plus udah pulang pun masih menderita ya. Dia harus membantai 108 orang gitu loh. Ngebunuh 108 orang itu bukan hal yang mudah ya. Maksudnya ya walaupun dia itu kesatria, tapi gimana sih lu ngebunuh orang di rumah lu sendiri? Gimana sih kalian ngebunuh orang tapi di rumah kalian sendiri? Kan kayak dajal banget gak sih? Gitu. Untuk cintanya sih dia marah ya sama 108 orang itu, makanya menurut dia mereka tuh harus dikasih pelajaran karena 10 tahun terakhir tuh ngegangguin hidup istrinya. Jadi gimana menurut teman-teman, ini salah satu kisah romantis atau enggak? Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya dan masak-masak selanjutnya, makan-makan berikutnya. Semoga masakanku bisa aku makan setelah aku makan, setelah aku masak. Seksa musik. Ngantuk ya sayang. I love you baby. Love you.